Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada shalom, saya rindu lambaikan tangan kita. Shalom, meskipun di luar hujan atau cuaca dingin, tapi tidak mengurangi sukacita kita pada pagi hari ini. Ada amin? Amin. Tuhan yang baik, kita percaya saat kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh menghadap Tuhan, Tuhan hadir di tengah ini. Tuhan melawat kita dalam hadiratnya. Ada amin? Saya undang untuk bangkit berdiri menghormati Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau satukan hati kita. Kita mau satukan jiwa dan pikiran kita untuk menyembah Yesus Raja segala raja buat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus namanya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kau masih berikan kami kesempatan Tuhan. Kau masih berikan kami kesehatan Tuhan. Sungguh luar biasa buat kehidupan kami. Penyertaan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan yang selalu berlimpah-limpah buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami, kami mau satukan jiwa dan pikiran kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau layakkan kami Tuhan. Kau yang kuduskan kami Tuhan. Biar kami boleh sungguh-sungguh fokus untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat di tempat ini Bapa. Lawat setiap hati kami semua Bapa. Biar kami boleh Tuhan datang Tuhan dan pulang tidak sia-sia dalam Engkau Bapa. Ada kekuatan, ada kemenangan. Bahkan kami percaya Tuhan, Kau beri pengharapan yang baru buat setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan, menjamah, membajak setiap hati dan pikiran kami Bapa. Kami mau satukan hati kami Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus yang sanggup pulihkan kami, Yesus yang terus berkati hidup kami Tuhan. Biar setiap hidup kami Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Haleluya Yesus. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yang siap pulihkan hati kita. Akan pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati
kami terus Tuhan memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terus bersyukur apapun keadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat pujian kami naikkan, saat penyembahan kami naikkan, saat rasa syukur kami naikkan Tuhan, Engkau akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau akan menjamah setiap hati. Engkau yang siap pulihkan hati kami Tuhan. Dan betapa kami percaya Tuhan, Engkau Allah sumber penyedia buat kami. Betapa kami Tuhan tidak pernah ragukan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mengalir Tuhan di tempat ini Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Para hamba-Mu yang melayani Yesus. Bahkan Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Biar kami menjadi berkat Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu tempat ini Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan Bapa. Kayak percaya Tuhan. Yang beban berat Tuhan, Kau akan lepaskan Tuhan. Saat kami percaya, saat kami tetap datang Tuhan mengandalkan Engkau Bapa. Kami percaya Engkau begitu hebat dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beracara Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau saja Tuhan yang kami undang Tuhan di tempat ini. Kau saja Tuhan yang kami agung-agungkan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya di tempat ini hanya Allah yang kita tinggikan. Hanya Allah yang kita agungkan. Kita naikkan pujian ini. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan. Amin. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Biar sangkakala, biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan tinggi. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua. Berkati dengan limpah Allah. Dengan imanmu Allah kita heran. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua. Berkati dengan limpah.
buat Tuhan. Amin. Allah kita heran, Allah kita besar. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti saya undang Ibu Setiawa, Ibu Tinawati, beserta Ibu Mike. Boleh bawakan kantong kolektor. Ibu Mike boleh digantikan. Sama Ibu Esther. Ya. Bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan, Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang membuat kami heran Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Terima pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memberikan dengan sukacita daripadamu Tuhan. Biar kami Tuhan boleh memberikan dengan sukacita yang berlimpah daripadamu Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Amin. Segalanya yang ku miliki, yang ku miliki, semuanya daripadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau ada dalam hati kami. Yang kami panggil Roh Kudus, yang selalu menuntun hidup kami. Puaskan kami Tuhan dalam setiap keadaan kami Bapa. Engkau yang menolong kami, Engkau yang melindungi kami Yesus. Bangkitkan Tuhan setiap rohmu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami hanya ingin menggantungkan diri kami Tuhan kepada Engkau Yesus. Mengandalkan kepada Engkau Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan keajaiban Tuhan. Dan kami panggil Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat buat kami Bapa. Yesus Tuhan penolong kami Bapa. Roh Kudus kami terus haus kepadamu Tuhan. Puaskan setiap hati kami pada pagi hari ini Bapa. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan kerinduanku.
nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Saya undang untuk bangkit berdiri kembali menghormati Tuhan. Kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Ya Roh Kudus, kami haus padamu Tuhan. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu di tempat ini. Amin. Di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih. Bangkitkan setiap roh kami Tuhan untuk terus Tuhan. Amin. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah. Panggil namanya Yesuslah Tuhan, Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih-Mu. Haleluya.
percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau yang setia menuntun kami. Kau yang setia pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk taat selalu di hadapan-Mu Bapa. Dan kami akan terus panggil nama-Mu, Yesuslah Tuhan buat hidup kami. Yesuslah Tuhan sumber pertolongan kami. Yesuslah Tuhan sumber kekuatan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu Yesus. Biar hamba-Mu Tuhan Kau urapi, biar hamba-Mu Tuhan Kau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar melalui hamba-Mu Yesus, kami semua diberkati Tuhan. Kami semua diperbaharui Bapa, melalui firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus. Terus ya Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Terus ya Roh Kudus menuntun hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian ini, rapnya saja. Selanjutnya saya akan pada Bapak PDM ATK tadi ya. Kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan, Allahku, berimu belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa namamu, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Kami percaya Tuhan bahwa pagi hari ini Tuhan, di bait-Mu yang kudus ini Tuhan, Kau akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi hidup kami ya Bapa. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara untuk hidup kami ya Bapa. Bahkan mungkin bagi itu mungkin sesuatu yang bagi kami itu tidak mungkin Tuhan. Namun kami percaya bagi Engkau adalah mungkin. Karena kami imani Tuhan, Engkau adalah Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau Engkau sudah menghantarkan kami ke bait-Mu yang kudus. Biar segenap pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan pada saat ini Tuhan kami siap juga Tuhan untuk mendengarkan pesan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Waduh, rupanya cuaca mendung nih ya, bikin kita ini ya Saudaraku ya, dingin. Mudah-mudahan tidak membuat kita mengantuk ya Bapak Ibu Saudaraku. Baik, walaupun apapun ya Saudaraku ya keadaan yang kita hadapi pada saat-saat ini ya, biar saya berharap dan kita semua berharap
kita menjadi keluarga-keluarga yang tetap solid, menjadi keluarga-keluarga yang tetap kuat ya di dalam Tuhan, saudaraku ya. Menjadi keluarga-keluarga yang tetap bersatu. Ya, kita buka Kejadian pasal 3. Ya, Kejadian pasal 3, Bapak Ibu Saudaraku, coba kita lihat di situ kan perikopnya mengenai manusia jatuh ke dalam dosa ya. Mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa, Saudaraku ya. Cuma ini terlalu banyak, ini dari ayat 1 sampai ayat 24. Ya, kita akan baca dari ayat 9 sampai ayat ke-14 saja, demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 14. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Amin, saudaraku ya. Jadi kisah kejatuhan manusia di dalam dosa ini, saudaraku ya, sebenarnya juga ini menggambarkan kehidupan ya setiap keluarga Kristen ya. Oleh karena itu kita sebagai keluarga Kristen juga harus waspada ya. Di dalam keluarga pertama yang Allah ciptakan, saudaraku ya, di sini ada siapa, saudaraku? Yang pertama ada Allah ya. Yang kedua ada Adam. Dan yang ketiga ada Hawa, dan yang keempat di situ ada Taman Eden. Dan jangan lupa, saudaraku ya, di Taman Eden itu juga rupanya ada iblis. Nah, ini adalah keluarga pertama yang Allah ciptakan, saudaraku ya. Dan mereka, keluarga ini, saudaraku ya, keluarga kecil ini Allah tempatkan di Taman Eden. Nah, rupanya di Taman Eden itu juga ada iblis, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku dikasih dalam Tuhan, dalam setiap pernikahan, dalam setiap keluarga Allah, dalam keluarga Kristen, saudaraku ya, jangan lupa ya, selain ada Allah, ada suami, ada istri, ya mungkin ada anak-anak, dan ada taman keluarga ya saudaraku yang namanya taman keluarga. Dan jangan lupa saudaraku ya, bahwa di dalam taman keluarga itu juga pasti ya ada yang namanya siapa, saudaraku? Sang penyusup, yaitu iblis. Jadi keluarga pertama diciptakan Allah, yang diciptakan Allah di Taman Eden, yang Tuhan tempatkan di Taman Eden, saudaraku ya, itu dirusak oleh siapa, saudaraku? Oleh iblis. Dan demikian juga Bapak Ibu saudaraku kasih dalam Tuhan, saat-saat ini saudaraku ya, iblis juga berusaha ya untuk apa, saudaraku? Untuk merusak kehidupan ya setiap keluarga ya yang dibangun ya bersama dengan Allah. Dulu di Taman Edennya Adam dan Hawa ya, mereka memiliki kehidupan yang sangat bahagia ya. Lalu rupanya kebahagiaan itu kemudian rusak karena apa, saudaraku? Iblis masuk ya ke dalam Taman Eden. Iblis masuk ya ke dalam apa, saudara? Ke dalam kehidupan rumah tangga Adam dan Hawa. Jadi seperti dia menghancurkan kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden ya. Iblis juga, saudaraku ya, akhir-akhir ini saudaraku ya, dia berusaha, saudaraku ya, untuk apa, saudaraku? Untuk menghancurkan keluarga Kristen, saudaraku ya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan, kita harus waspada. Ya, sebab iblis itu cerdik. Ya, selain cerdik itu juga sabar. Ya, kalau bicara kesabaran mungkin
Iblis mungkin lebih sabar, saudaraku ya, daripada kita, saudaraku ya. Oleh karena itu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, coba kita buka Bapak Ibu Saudaraku ya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku sudah sering membaca ayat ini ya. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau dulu iblis masuk ya ke Taman Eden, berupa wujud apa saudaraku? Berubah wujud apa? Ular. Nah kalau sekarang saudaraku ya, wujudnya iblis itu seperti singa ya. Dia berjalan berkeliling ya, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya ya. Jadi kalau singa itu saudaraku ya, raja hutan. Ya, dia punya karisma tersendiri saudaraku ya, mungkin di kalangan hewan-hewan saudaraku ya. Dia punya begitu hal yang sangat mempesona saudaraku ya. Nah, oleh karena itu iblis itu digambarkan seperti apa saudaraku? Seperti singa ya. Dan mungkin pada saat-saat ini juga apa yang membuat saudara terpesona ya? Nah sekarang rupa-rupa iblis itu seperti itu saudaraku ya. Iblis menampakkan dirinya bukan seperti ular lagi saudaraku ya, tetapi iblis menampakkan dirinya berupa hal-hal yang bisa membuat kita terpesona ya. Apa saudaraku ya? Ya bisa saja ya, wanita yang cantik ya membuat pria terpesona. Ya mungkin juga cowok yang ganteng ya bisa membuat wanita terpesona. Harta benda, jabatan saudaraku ya, itu membuat kita apa saudaraku? Terpesona saudaraku ya. Jadi sekarang iblis menampakkan dirinya bukan seperti hal-hal yang menyeramkan saudaraku ya, tapi menampakkan dirinya dalam bentuk hal-hal yang membuat kita mempesona. Dan iblis dengan sabar mengamatinya saudaraku ya, menanti ya waktu yang tepat ya untuk dia menyerang ya. Oleh karena itu dikatakan dia mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dia sabar saudaraku ya. Mengapa saudaraku ya? Dan ketika iblis ya dia menyerang saudaraku ya, dipastikan saudaraku ya, iblis tidak akan pernah gagal saudaraku ya. Dia akan selalu berhasil ketika dia menyerang kita, masuk dalam keluarga kita ya. Dia pasti akan berhasil. Karena apa saudaraku? Dia tahu ketika dia menyerang kita, bukan ketika kita dalam keadaan waspada, tidak saudaraku ya, tapi ketika kita dalam keadaan lengah. Iblis menyerang kita bukan ketika kita dalam keadaan kuat, tetapi ketika kita dalam keadaan lemah. Iblis menyerang kita bukan ketika kita dalam keadaan kita bersatu, kuat, saudaraku ya, tidak. Tapi ketika kita dalam keadaan sendiri, saudaraku ya. Nah coba perhatikan Bapak Ibu saudaraku ya. Apakah iblis menyerang Hawa ketika Hawa berdua dengan Adam ya? Artinya dia tidak sendirian, saudaraku ya. Iblis itu menyerang Hawa itu ketika Hawa sedang sendirian ya. Jadi iblis itu pintar saudaraku ya. Dia menyerang ketika dia tahu ini Hawa sedang lagi sendirian ya. Adam tidak ada di sisinya ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan ya, kita juga harus hati-hati ya. Ketika mungkin ya hubungan kita ya dengan suami, dengan istri ya, mungkin suami sedang bertugas di luar kota ya kan, itu jauh saudaraku ya. Mungkin juga anak-anak dengan orang tua ya, mungkin ada anak-anak yang sedang kuliah di luar kota ya. Seperti siapa nih? Brian ya, sekarang kan dia sedang ya, kuliah di luar kota di Bandung ya Brian ya. Itu jauh saudaraku ya. Dipisahkan oleh jarak ya. Nah, ketika komunikasinya mungkin tidak lancar ya, bahkan mungkin tidak ada komunikasi, dan bahkan mungkin keadaan kerohanian mereka ya tidak lagi baik ya, bahkan tidak bertumbuh saudaraku ya. Nah saat-saat seperti inilah saudaraku ya yang dinanti-nantikan iblis saudaraku ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Iblis itu menyerang ya ketika kita apa saudaraku? Ketika kita hidupnya maunya menyendiri, tidak ada kawan, tidak ada teman. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, perlunya kita
ya, punya komunitas seperti ini, saudaraku ya, kita bergereja ya. Jangan kita hidup sendiri. Karena apa, saudaraku? Kita akan rentan, saudaraku ya. Kita diserang oleh iblis, saudaraku ya. Komunikasi juga, saudaraku ya. Istri dan suami juga harus sering komunikasi, saudaraku ya. Anak dengan orang tua juga harus komunikasi, saudaraku ya. Karena disinilah ya, kalau kita jarang komunikasi, iblis bisa masuk dalam kehidupan kita. Ya, terlebih juga kita harus membangun kerohanian kita. Supaya apa, saudaraku? Supaya iblis tidak mudah masuk ya di dalam kehidupan kita, saudaraku. Masuk di dalam kehidupan keluarga kita, saudaraku ya. Karena apa, saudaraku? Ketika kita hidup bersama-sama, kita akan saling satu sama lain saling menguatkan, saudaraku ya. Nah, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil, Allah yang maha kuasa ya. Ketika Adam dan Hawa ia melanggar segala perintah Tuhan ya, dan Tuhan harus menegakkan keadilannya ya. Dan akhirnya apa, Bapak Ibu Saudaraku? Adam dan Hawa ia menerima hukuman ya. Karena apa, saudaraku? Karena pelanggarannya ya. Kalau kita kembali Kejadian pasal 3 ya. Jadi apapun yang kita lakukan ketika kita bersalah kepada Tuhan, harus ada konsekuensinya yang kita harus tanggung, saudaraku ya, akibat dari dosa itu. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19, coba kita baca. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita langsung ke ayat 23-24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyaman jambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Hidup menjadi begitu susah, hidup menjadi begitu keras, saudaraku ya, ketika Adam dan Hawa ya, dia jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Jadi tidak usah heran, Bapak Ibu Saudaraku ya, kehidupan di dunia ini begitu keras. Karena apa, saudaraku ya? Ya salah satunya itu karena dampak, saudaraku ya, dari kejatuhan manusia di dalam dosa, saudaraku ya. Ya. Namun Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan ya, kita juga harus ingat ya, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang juga Allah yang penuh dengan kasih ya. Walaupun ya manusia pertama yaitu Adam dan istrinya Hawa dia berdosa ya. Apakah kemudian Allah menghukum mati mereka, saudaraku ya? Tidak. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup ya. Kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 21, coba kita buka Kejadian pasal 3 ayat 21, di sini katakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Siapa yang mati di sini, saudaraku? Bukan Adam dan Hawa, tapi yang mati di sini apa, saudaraku? Yaitu binatang yang jadi korbannya. Ya, untuk apa, saudaraku? Ya untuk diambil kulitnya. Dan kulitnya untuk apa, saudaraku? Untuk membuat pakaian. Untuk dikasihkan ke siapa, saudaraku? Untuk Adam dan Hawa. Ya. Coba kita buka di Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Ini apa artinya, saudaraku ya? Ayat ini apa artinya, saudaraku? Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ke 5, demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati ya oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, walaupun Adam dan Hawa ya dia melanggar perintah Tuhan, ya, dan keadilannya ditegakkan ya.
Adam dan Hawa dia menerima hukuman, ya. Tapi hukumannya ya dengan cara Tuhan tidak melenyapkan mereka, saudaraku ya. Tapi mereka memberikan kesempatan mereka untuk hidup. Mereka hanya diusir. Udah jangan tinggal lagi di Taman Eden. Kamu keluar dari Taman Eden. Dan dengan jerih payahmu ya kamu akan hidup nanti. Ya, coba bayangkan ketika di Taman Eden mereka nggak usah susah-susah, saudaraku ya. Apapun yang ada di taman itu boleh dimakan ya sepuasnya. Ya. Tapi ketika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka diusir dari Taman Eden. Kehidupan yang sudah nyaman ya harus mereka tinggalkan. Karena apa, saudaraku? Karena mereka ya melanggar perintah Tuhan. Ya, tapi Tuhan begitu mengasihi ya keluarga ini, yaitu keluarga Adam dan Hawa ya. Mereka sebelumnya sudah bikin cawat loh, saudaraku ya. Mereka ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka berdosa dan mereka tahu bahwa diri mereka telanjang, saudaraku ya. Oleh karena itu mereka mengambil daun dari pohon ara ya untuk menutupi, saudaraku ya, ketelanjangan mereka. Nah, rupanya Tuhan melihat bahwa apa yang mereka lakukan ini ya, apa yang mereka kerjakan itu tidak cukup, saudaraku ya. Dan oleh karena itu dikatakan tadi di Kejadian pasal 3 ayat 21, oleh karena itu Tuhan sendiri, saudaraku ya, yang membuat apa, saudaraku? Yang membuat cawat ya. Untuk apa, saudaraku? Untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan ini berbicara tentang apa, saudaraku? Yaitu berbicara tentang dengan demikian mereka belajar bahwa dosa ya mereka tidak dapat ditutupi dengan apapun kecuali pencurahan darah ya. Dan ini menggambarkan tindakan Tuhan yang mati di kayu salib untuk apa, saudaraku? Untuk menebus dosa manusia, sebab Tuhan mengasihi kita. Jadi ini merupakan satu gambaran, saudaraku ya, bahwa kelak ya Tuhan yang akan menebus dosa-dosa akibat yang dilakukan, pelanggaran dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ya. Jadi selain Allah itu maha adil, saudaraku ya, kesalahan apapun yang kita lakukan, ya pasti akan mendapatkan konsekuensi hukuman dari Tuhan. Tetapi ingat, Allah juga adalah Allah yang penuh kasih dan Allah mau dan sanggup memulihkan ya hubungan keluarga yang mungkin ya pada saat-saat ini sedang bermasalah. Ya. Jadi peristiwa Taman Eden seharusnya menyadarkan kepada kita bahwa si iblis ya ada di dalam taman keluarga kita ya. Jadi dalam kehidupan keluarga kita, saudaraku ya, jangan lupa bahwa selain ada Tuhan juga ada iblis. Baik dalam kehidupan keluarga ya, di tengah-tengah persekutuan kita ini, saudaraku ya, iblis itu ada, saudaraku ya. Dia masuk ya, dia menyelinap, saudaraku ya. Dan dia berusaha supaya apa, saudaraku? Supaya kita juga dalam tanda kutip memakan ya buah terlarang yang Tuhan larang itu, saudaraku ya. Supaya apa? Supaya mereka juga sama nasibnya seperti Adam dan Hawa, yaitu berdosa. Dan oleh karena itu apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku? Yang pertama ya, supaya kita menjadi keluarga-keluarga yang solid, jadi keluarga-keluarga yang kuat, saudaraku ya. 1 Petrus pasal 5, nah kita kembali lagi tadi ke 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-9, saudaraku. Coba kita baca. 1 Petrus pasal 5, 8 sampai 9. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan apa, saudaraku? Dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya. Supaya iblis tidak berhasil ya, dia menyelinap dan menghancurkan keluarga-keluarga kita. Yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu pertama kita harus sadar. Ya. Kita harus sadar bahwa dunia yang kita tempati ini banyak sekali, saudaraku ya, jebakan-jebakan yang dibuat oleh iblis. Ya. Hal-hal yang membuat kita terpesona, ya. Kita harus sadar. Dan yang kedua di sini katakan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga artinya kita harus waspada, ya, kita harus berhati-hati. Ya. Mungkin yang bekerja harus berhati-hati. Ya, karena akan banyak sekali, saudaraku ya, jebakan-jebakan iblis di situ, saudaraku ya. Ada
tipu daya iblis ya saudaraku ya, yang membuat akhirnya keluarga-keluarga hancur ya. Jangan sampai mudah kita termakan oleh rayuan iblis ya. Dan oleh karena itu kita lawanlah dengan apa saudaraku? Dengan iman yang teguh. Ya, Roma pasal 10 ayat 17 ya. Dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa saudaraku? Pendengaran akan firman Tuhan. Perbanyak baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Ya, jangan perbanyak gosip ya, mungkin dengar kabar burung, isu hoax, kabar hoax saudaraku ya. Tapi kita mau perteguh iman kita dengan apa saudaraku? Yaitu dengan banyak membaca firman Tuhan. Jadi yang pertama saudaraku, kita harus waspada. Iblis bisa kita lawan hanya dengan apa saudaraku? Dengan iman yang teguh. Dan iman timbul dari mana saudaraku? Yaitu dari firman kita, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, ini yang pertama ya. Agar keluarga, agar iblis tidak masuk dalam keluarga kita dan menghancurkan keluarga kita, ya kita harus sadar ya, dan kita harus waspada. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kolose pasal 3 ayat yang ke-14, coba kita buka Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Nah, ini yang kita harus lakukan. Kolose pasal 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Jadi di dalam keluarga Kristen, keluarga kita, saudaraku ya, biarlah di situ ada kasih. Ya. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita rapatkan jarak ya. Jangan justru kita membuat jarak yang lebar saudaraku ya. Dalam keluarga kita, gap-gapan saudaraku ya. Kalau di keluarga itu ada kasih, saya yakin tidak akan ada jarak. Suami dan istri ya tidak ada jarak. Anak dan orang tua tidak ada jarak. Anak dengan anak tidak ada jarak. Ya. Jangan ada jarak di antara kita, saudaraku, dalam keluarga kita. Kita harus mengasihi ya satu dengan yang lainnya. Dan biar kasih ya yang menjadi landasan kita sebagai keluarga Kristen. Kita pernah dengar kisah keluarga Abraham, saudaraku ya. Dia Ishak ketika Yusuf dia bermimpi ya saudaraku ya. Dia kelak menjadi orang yang berhasil ya. Saudara-saudaranya saudaraku ya, dia tidak senang saudaraku. Keluarga Ishak saudaraku ya, dia tidak senang ya. Karena apa saudaraku? Karena kakak-kakaknya tidak mengasihi mereka saudaraku ya. Nah, kita mau saudaraku ya, biar kasih saudaraku ya menjadi landasan kita sebagai apa saudaraku? Sebagai keluarga Kristen. Ya karena apa? Kasih di dalam keluarga ya akan memberi pengayoman saudaraku ya, perlindungan ya, kedamaian, ikatan yang kuat di antara anggota keluarga Kristen saudaraku ya. Jadi keluarga kita. Jadi biar di dalam keluarga kita di situ harus ada kasih ya. Kita buka di 1 Korintus pasal 13, coba 1 Korintus pasal 13. Dan ini sebagai ayat penutup Bapak Ibu Saudaraku. Nah itu kita akan tutup. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, ya, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kesayangan Tuhan ya. Ketika di dalam keluarga itu saudaraku ya,
kasih yang menjadi landasan di dalam kehidupan keluarga, bukankah ini akan menjadi keluarga yang nyamanlah kita tinggal di situ, bukan menjadi keluarga yang mungkin orang bilang katanya keluarga neraka, saudaraku ya. Tapi saya yakin di sini kita benar-benar merasakan ini ada keluarga ya seperti Taman Eden ya, keluarga yang penuh dengan kedamaian ya. Ya, diprediksikan tahun 2023 ini akan menjadi masa-masa yang sulit ya. Tapi saya percaya ya, di dalam keluarga ya, yang mendasari kasih yang menjadi landasan dalam keluarga itu, saudaraku ya, hidup ya di dalam keluarga itu. Saya yakin, saudaraku ya, keluarga-keluarga seperti ini akan tetap menjadi keluarga yang solid ya. Jadi tidak tahu kesulitan-kesulitan apa yang nanti kita hadapi di tahun 2023 ini. Tapi saya yakin di dalam keluarga-keluarga yang melandaskan kehidupannya itu di atas kasih, saudaraku ya, saya yakin mereka akan bisa melewati ya masa-masa sulit yang nanti ya mungkin akan dihadapi atau sekarang sedang dihadapi. Suami ya tetap dia berjuang ya untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya, dan istri juga mensupport ya, memberikan semangat ya, bukan justru karena kesulitan-kesulitan ekonomi ya mereka menjadi keluarga yang tidak harmonis ya. Mungkin sering terjadi perselisihan, pertengkaran, saudaraku ya. Saya yakin di tengah-tengah keluarga yang seperti itu sudah tidak ada kasih yang jadi landasan di dalam kehidupannya, saudaraku ya. Jadi di dalam keluarga ya yang dilandasi dengan kasih, kesulitan apapun yang mereka mungkin sedang hadapi ya, saya yakin ya mereka akan tetap satu sama lain akan support, saudaraku ya. Anak juga mendukung orang tua. Istri mendukung suami, ya, anak mendukung mama dan papa. Ya sejatinya apa, saudaraku, mendukung di dalam doa, saudaraku ya, memberikan kekuatan, saudaraku ya. Saya yakin sehingga keluarga-keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang solid, menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan, dan tidak akan mudah dicerai-beraikan oleh iblis, saudaraku ya. Karena saya begitu yakin di tengah-tengah keluarga yang tetap kuat ini, di tengah-tengah keluarga yang tetap solid ini, ya mungkin persoalan boleh datang ya, tapi mereka tetap bersatu di dalam Tuhan, mereka tetap rukun di dalam Tuhan. Firman Tuhan dikatakan apa, saudaraku? Di sanalah, kesanalah, saudaraku ya, berkat-berkat Tuhan akan tuh yang jawab. Saya yakin itu akan dapat berkat yang luar biasa. Keluarga-keluarga yang solid, rukun, apapun yang mereka sedang hadapi pada saat ini ya, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya dicurahkan. Saya sangat meragukan ya kalau dalam setiap keluarga tengah kesulitan mereka hadapi, mereka justru banyak bertengkar, berselisih, bukan saling mendukung. Saya yakin keluarga itu akan lebih mudah ya, iblis untuk masuk ya, dan memporak-porandahkan, saudaraku ya, kehidupan rumah tangga yang seperti itu, saudaraku ya. Oleh karena itu mari pada pagi hari ini ya, kasih itu sabar ya, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan dia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Jadi mari Bapak Ibu saudara dalam Tuhan ya, jangan sampai ya peristiwa Taman Eden ini terulang lagi di dalam kehidupan kita. Ya, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ya karena apa, saudaraku? Karena mereka tidak waspada, mereka tidak sadar, saudaraku ya. Yang kedua, saudaraku, biar kita mau tetap ya taat, saudaraku ya, terhadap perintah-perintah Tuhan, saudaraku ya. Ya, sehingga peristiwa Taman Eden ya tidak akan terulang lagi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saudaraku, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian. Engkaulah kekuatanku Tuhan.
dikasih dalam Tuhan, benar bahwa tanpa kekuatan yang dari Tuhan, kita tidak akan mampu mempertahankan keluarga kita. Oleh karena itu, biar kita mohon kekuatan yang dari Tuhan saja. Dia akan memampukan kita bisa mempertahankan kehidupan keluarga kita. Jangan sampai peristiwa Taman Eden terulang kembali dalam kehidupan kita. Kita harus waspada terhadap kuasa kegelapan. Kita harus sadar, saudaraku, karena begitu banyak jebakan-jebakan dan tipu daya iblis, saudaraku ya, yang berusaha masuk di dalam kehidupan rumah tangga kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini, mari kita mau jadikan kasih menjadi landasan dalam kehidupan keluarga kita. Apapun keadaan yang sedang saat ini kita hadapi, bahkan mungkin ke depan yang diprediksikan akan menjadi tahun yang sangat sulit, kita mau tetap menjadi keluarga-keluarga yang solid, menjadi keluarga-keluarga yang kuat di dalam Tuhan, saling menopang, saling menguatkan, sehingga tetap menjadi keluarga yang bersatu, menjadi keluarga yang rukun. Karena saya percaya kita di dalam keluarga-keluarga yang rukun itulah, keluarga yang bersatu, yang kuat itulah, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan ke dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Engkaulah kekuatanku. Amin. Engkaulah kekuatanku. Amin Tuhan. Tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami percaya Tuhan hanya bersama dengan Kau saja Tuhan, yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bikin menjadi keluarga-keluarga yang sanggup Tuhan, bertahan Tuhan apapun dalam kondisi yang sedang kami hadapi ya Bapa. Karena mempertahankan lebih sulit Tuhan daripada merebut ya Bapa. Oleh karena Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, biar kami boleh waspada di dalam kehidupan kita. Sadar Tuhan bahwa iblis selalu Tuhan berusaha masuk dalam kehidupan rumah tangga kami dan hendak menghancurkan kehidupan keluarga kami Tuhan, membuat satu sama lain tidak rukun ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bersama Engkau Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami Tuhan. Sebagaimana Engkau Allah yang penuh dengan kasih, biar juga kami Tuhan dalam keluarga kami, biar kasih yang menjadi pengikat Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Apapun keadaan yang kami alami, kesulitan apapun Tuhan, yang mungkin bersama-sama sedang saat ini kami alami Tuhan, biar kami tetap menjadi keluarga yang saling bersatu, rukun Tuhan, saling menopang, menguatkan, memberikan semangat, support Tuhan. Biar kami tetap menjadi keluarga yang rukun di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami yakin Tuhan di dalam keluarga itulah Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan akan tercurah ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu pada pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan bukan hanya menjadi
pendengar firman-Mu Tuhan. Biar mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Tuhan dan menerima kebahagiaan hidup yang sejati Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan dan kami peralaskan doa ini Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat. Ya, ini adalah para hamba Tuhan yang akan bertugas dalam ibadah di minggu pertama, dan kita sudah memasuki bulan Februari, saudaraku ya. Nah, ini para hamba Tuhan yang bertugas di dalam ibadah minggu pertama bulan Februari. Dan jangan lupa kita juga ada perjamuan kudus, saudaraku ya. Ya, selanjutnya ya, terima kasih juga, ucapan terima kasih juga kami sampaikan, kami berikan kepada seluruh jemaat yang sudah memberikan persepuluhan dan juga memberikan pembangunan untuk gereja ya. Kita dukung terus baik dalam doa dan juga dalam dana ya. Tahap pertama kita sedang merenovasi pastori, dan untuk selanjutnya juga kita akan merenovasi gereja kita. Ini atap kita saudaraku ya, ini udah doyong ya. Ya, mari kita dukung dalam doa. Kalau kita punya berkat, mari jangan sungkan-sungkan saudaraku ya, kita memberikan untuk Tuhan. Ya, kita dukung juga dalam doa untuk jemaat yang sedang dalam pergumulan ya. Kita dukung juga ya untuk pelayanan Bapak Gembala ya, yang hari ini beliau sedang melayani di GBI Kemayoran. Ya, selanjutnya. Nah, ini saudaraku ya, ada tambahan lagi bagi jemaat yang kehilangan cincin ya. Kalau nggak salah cincin nikah kali saudaraku ya, itu bisa menghubungi Ibu Gembala ya. Iya. Jadi setelah ibadah nanti yang merasa wah kehilangan cincin bisa menghubungi Ibu Gembala. Ya, saya rasa itu saja ya, tidak ada pengumuman lagi. Sedang mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebab Kau besar. Besar kasih-Nya, Allah yang dahsyat kuasa-Nya, yang Engkau telah buktikan Tuhan. Kau mati di kayu salib karena Engkau begitu mengasihi kami ya Allahku. Penghukuman Kau berikan Tuhan karena Adam dan Hawa bersalah melanggar Engkau ya Allahku. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau telah berikan bagi kami ya Bapa. Untuk pesan firman-Mu pada pagi hari ini juga Tuhan, biarlah Tuhan menjadi pegangan di dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami Tuhan, kami mau tetap di dalam Engkau ya Bapa, mengenakan kasih Tuhan sebagai pengikat di dalam keluarga kami Tuhan, hingga keluarga kami tetap rukun Tuhan di dalam Engkau. Menjadi keluarga-keluarga yang rukun Tuhan, karena kami tahu Tuhan di sanalah Tuhan berkat kekuatan dan berkat-berkat yang lainnya juga Tuhan Engkau akan curahkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh para hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, buat tim musik, WL, singer, petugas kolektan, petugas LCD, tim tamu Tuhan, petugas LCD Tuhan
Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati hidup mereka, memberkati pelayanan mereka Tuhan. Hingga apapun mereka lakukan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang lain ya Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala yang sedang melayani di GB Kemayoran. Kami percaya Tuhan yang akan memimpin langkahnya Tuhan, sehingga beliau boleh sampai di sana dengan selamat dan kembali juga Tuhan nanti ke rumah tangganya Tuhan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Lebih Tuhan kami percaya urapan-Mu saja Tuhan yang juga akan melengkapi pelayanan Bapak Gembala, sehingga lewat pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa diberkati ya Bapak. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu Tuhan yang pada saat-saat ini sedang mengalami pergumulan Tuhan, sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih Tuhan. Apapun kesulitan yang mereka sedang hadapi Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kekurangan, kami yakin Engkau akan mencukupi Tuhan segala Tuhan kebutuhan mereka Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Yang sakit kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilurnya-Mu Tuhan, mereka sudah disembuhkan ya Bapa. Sedang mengalami ketakutan Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau juga akan senantiasa memberikan kekuatan Tuhan kepada mereka ya Bapa. Yang putus asa Tuhan, Kau perteguh iman mereka Tuhan. Hanya di dalam Engkau saja Tuhan ada jalan keluar ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh keluarga-keluarga jemaat Multipatinis Tuhan yang sedang mengalami pergumulan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin Kau Allah yang lebih besar Tuhan dari setiap pergumulan yang mereka sedang hadapi. Orang tua kami yang sedang lanjut usia, kami percaya Tuhan juga akan memberikan kekuatan kesehatan yang prima untuk mereka ya Bapa. Anak-anak kami Tuhan yang mendengar situasi pada saat ini ya Allahku, yang membuat kami mungkin takut Tuhan, namun kami percaya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan senantiasa mengirimkan malaikat-malaikat-Mu Tuhan untuk menjaga dan melindungi setiap langkah mereka Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Anak-anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua mereka Tuhan. Sehingga kelak Tuhan mereka belum menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Yang beberapa tahun ke depan juga akan melaksanakan pemilu Tuhan. Saya percaya Tuhan juga tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi Tuhan, sehingga di negara kami itu Tuhan tetap aman Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa membangun Tuhan negeri kami ini Tuhan ke arah yang lebih baik lagi Bapak. Biar juga kamu pakai buat Bapak Presiden kami sampai yang terdekat dengan kami Ketua RT Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan mereka hikmat Tuhan di dalam melaksanakan Tuhan segala tanggung jawab Tuhan yang sudah diberikan ya Bapak. Terlebih Tuhan, biar Tuhan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan di dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, Ibu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dan juga yang ibadah online Tuhan. Yang berdoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan berkati kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan akan senantiasa tercurah di dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan untuk segala pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami yakin Engkau akan buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan kami akan tutup ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari sidang jemaat dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan, kita arahkan hatimu kepada Tuhan yang siap memberkati kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa,
Kau